isu dinasti politik Jokowi itu tidak murni isu yang ilmiah atau isu yang akademik. Ini menurut saya banyak tunggangan isu. Pertama, kalau kita asosiasikan dinasti politik sebagai kondisi yang buruk ya, atau sebagai kejahatan atau sesuatu yang negatif di alam demokrasi di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa hujatan-hujatan terhadap dinasti politik itu baru saja terjadi terhadap Jokowi ya? Artinya sebenarnya dinasti politik, kalau kita memahami itu sebagai keluarga yang menduduki jabatan-jabatan posisi politik penting, itu sebenarnya kan bukan hanya keluarga Jokowi, ya enggak? Ada keluarganya Megawati jelas. Megawati siapa sih kalau bukan dia anaknya Soekarno, ya, presiden, pendiri bangsa, proklamator, dan dia jualannya PDI juga jualannya Pak Soekarno. Kalau nggak jualan Soekarno apa nggak jadi partai besar, ya kan? Dan Megawati juga ya suaminya menjadi ketua partai, anaknya menjadi ketua partai, kemudian keponakannya, sepupunya, siapa lagi, banyak sekali dari keluarga Soekarno ya, yang dalam tanda kutip mempunyai privilege dari garis keturunan Soekarno itu. Dan siapa yang tidak mau kalau anaknya kemudian menjadi wapres gitu ya, atau menjadi presiden? Ya, pasti maulah. Megawati masa nggak mau? Megawati pasti mau. Dari dulu kan wacananya itu bahwa Puan akan menjadi wapres atau presiden. Tapi kan rakyat nggak mau. Publik nggak mau. Lewat survei-survei kita tahu bahwa kemauan rakyat Indonesia itu bukan anaknya Megawati. Nah, gitu. Oke. SBY masa nggak mau kalau AHY jadi presiden, cawapres, wapres gitu. Kan sudah memang niatnya. Kita lihat itu kan niatnya keluar jadi dari tentara, mayor disuruh keluar jadi ketua partai ya, sampai mengambil jabatan ketua partai, menyingkirkan orang-orang yang memang sudah mendirikan partai. Apa kalau nggak ingin menjadikan anaknya sebagai presiden atau wakil presiden? Nggak mungkin kan? Nah, dia sudah ketua partai kemudian jadi gubernur, gubernur Jakarta nggak jadi apa lagi? Nyalon lagi nggak jadi lagi. Wah, surveinya jeblok. Rakyat nggak mau. Bukan masalah bahwa Jokowi ingin menginisiasi dinasti politik, tetapi yang lain-lainnya sebenarnya dinasti politik, tetapi nggak mau, rakyatnya nggak mau, ya kan? Ibas jadi DPR, menguasai Pacitan, mengambil suara orang-orang asli di sana, padahal besarnya nggak di sana, ya. Mana apa nggak lebih parah itu keluarga dinasti seperti itu, toh? Ya kan, kalau nggak mengandalkan SBY sebagai menantu dari Sarwo Edi, apa dia punya kekuatan besar di belakangnya kan? Ya kan, karena ada menantunya Sarwo Edi, kemudian dia presiden, kemudian anak-anaknya juga mendapatkan privilege, gitu. Apa bisa kalau bukan anaknya presiden kemudian bisa berangkat ke mana, ke Harvard, John F. Kennedy School, kuliah di sana, kan dapat privilege, ya enggak? Iya, anaknya Gus Dur, apa bisa Mbak Yeni itu bisa kuliah ke Harvard, dapat karena kalau bukan anak presiden ya harus diakui pasti dapat privilege, masih dihormati di kalangan nahdiyin, di kalangan keluarga kiai, ya kan, karena privilege anaknya presiden ya. Masa nggak mau jadi presiden? Ya kan harus ngaca dulu, rakyat mau atau enggak, di survei aja nggak bisa ngangkat gitu. Jadi sebenarnya dinasti politik yang kemudian dikaitkan dengan keluarga Jokowi itu sebenarnya sesuatu yang bukan aneh ya, itu sesuatu yang lumrah yang sudah lama berjalan di Indonesia. Privilege keluarga, anaknya kiai, anaknya presiden, anaknya itu pasti mendapatkan privilege dari masyarakat. Soeharto anaknya kan memang nggak menjabat, tapi
menjadi pemilik jalan tol, mempunyai perusahaan-perusahaan besar. Itu kan dulu karena privilege sebagai anak presiden yang bisa mendapatkan itu semua tanpa tender, itu semua penunjukan dulu kan. Dulu kan kalau nggak anaknya presiden, masa si Tommy itu menguasai tanah-tanah di mana? Oh, mana itu BSD di Jonggol, kemudian di mana lagi? Humpus ya, perusahaan Timor, menguasai Cengkeh, Bambang Triatmojo punya RCTI, Mbak Tutut punya TPI, punya apa lagi? Banyak sekali kan? Wah, dari mana kalau dia bukan anaknya presiden, anak pejabat? Yusuf Kala. Wah, Yusuf Kala apalagi kan? Kalau dari mana perusahaan-perusahaannya itu semaju sekali dia tanpa posisi dia sebagai pejabat publik presiden, kemudian saudara-saudaranya, entah sepupunya, keponakannya juga berkiprah, punya kekuatan basis yang kuat. Kalau bukan karena posisi Yusuf Kala sebagai pejabat, sebagai apa bisa begitu? Dan apakah mereka ini tidak menginginkan anak-anaknya, saudara-saudaranya menjadi pejabat? Ya pasti menginginkan. Tapi kan karena rakyat nggak mau, gitu. Nah, beda dengan Jokowi. Itu baru masa jabatan kedua itu baru mulai anak-anaknya tampil. Gitu. Ada si Gibran menjadi wali kota Solo, si Bobi menjadi gubernur. Tapi semuanya itu lewat pemilihan. Ya. Jadi kita tidak bisa melepaskan bahwa yang didapatkan oleh keluarga Jokowi itu, kenapa dia berhasil menaikkan anaknya hingga ke wapres kan, yang mungkin tidak pernah, prestasi yang tidak pernah didapatkan oleh keluarga-keluarga politik dinasti besar lainnya di Indonesia. Kan nggak ada, Soeharto pun nggak ada, walaupun 32 tahun nggak sampai jadi wapres, nggak ada itu anaknya. Ya, keluarga-keluarga ini nggak ada yang bisa menyamai prestasi Jokowi. Nah, kita harus akui bahwa kenapa rakyat menyetujui Gibran maju menjadi wapres itu karena kecintaan, karena kesukaan dengan program-program Jokowi dan prestasi-prestasi Jokowi selama menjadi presiden, ya itu. Dan sebenarnya kalau kita melihat kejadian kenapa Gibran bisa menjadi wapres, itu kan karena tidak terlepas dari drama politik ya, drama politik yang terjadi menjelang pemilihan pilpres itu, penentuan capres dan cawapres itu. Kan drama politiknya panjang. Kita kan tahu semua kalau Jokowi itu sebenarnya ya kepingin menggandengkan, mengawinkan Prabowo dan Ganjar toh. Ya. Kita tahu Jokowi juga maunya bukan langsung Gibran kan. Kan banyak yang digadang-gadang seperti Erik kan dianggap orangnya Jokowi. Tapi ternyata atas kemauan Pak Prabowo, dan Prabowo mengatakan tidak mau mencalonkan yang lain kecuali Gibran, karena ya untuk memastikan kemenangannya. Jadi kepastian kemenangannya itu ya harus kepastian didukung oleh Jokowi. Dan walaupun Jokowi tidak memberikan suaranya secara formal, tetapi orang semua tahu kalau Gibran berada di pihak menjadi wakil presiden itu sama dengan suara Jokowi atau kelanjutan dari program-program Jokowi. Jadi dari sisi kelumrahan keluarga, katakanlah dalam tanda kutip dinasti politik di Indonesia, kemudian dari kejadian drama politik pencalonan wapres dan cawapres, capres dan cawapres, itu sebenarnya kita tidak bisa mendefinisikan atau memasukkan ijtihad politik Jokowi memberikan tempat kepada Gibran sebagai sebuah inisiasi untuk memperpanjang kekuasaan dinasti politik Jokowi.